selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, karena di video pembelajaran kita sebelumnya, kita sudah belajar tentang struktur pernapasan pada manusia. Jadi pada hari ini kita akan belajar dengan materi tentang gangguan atau kelainan pada sistem pernapasan manusia. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, kalau sudah siap, mari kita mulai pembelajarannya. Adapun capaian pembelajaran, yaitu pada akhir fase E, peserta didik mampu menganalisis berbagai gejala gangguan pada sistem pernapasan manusia seperti influenza, pneumonia, dan TBC, serta menganalisis upaya yang tepat untuk mengatasi gangguan tersebut secara tepat. Dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai, di mana melalui media pembelajaran berbasis video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis gejala dari gangguan dan upaya untuk mengatasi gangguan pada sistem pernapasan manusia. Untuk indeks ketercapaian tujuan pembelajaran, yang pertama, menganalisis gejala dari gangguan sistem pernapasan manusia. Yang kedua, menganalisis upaya untuk mengatasi gangguan dari sistem pernapasan manusia. Sebelumnya, coba kalian amati gambar di samping ini. Kira-kira apa ya yang sedang dialami oleh pengendara motor dan juga orang lain di sekitarnya? Ya, setelah kita amati, pengendara motor ini sedang menghirup udara yang kurang sehat. Ya, kita dapat lihat pada gambar, banyak kendaraan bermotor dan juga banyak asap yang keluar dari kendaraan-kendaraan tersebut. Yang artinya pengendara ini sedang menghirup udara yang tidak sehat, yaitu udara yang mengandung polusi udara. Coba kalian bandingkan dengan gambar ini. Ya, gambar ini udaranya tampak bersih dan sehat. Udara yang bersih banyak mengandung oksigen dan baik untuk pernapasan, karena tidak mengandung zat racun atau bibit-bibit penyakit seperti yang terdapat pada asap kendaraan. Jika udara kotor yang kita hirup, maka pernapasan kita pastilah akan terganggu. Baik anak-anak, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu gangguan atau kelainan pada sistem pernapasan. Nah, jadi gangguan atau kelainan pada sistem pernapasan manusia adalah kondisi di mana fungsi pernapasan terganggu dan menyebabkan kita untuk sulit bernapas atau gejala lainnya. Organ pernapasan yang sering mengalami gangguan atau kelainan pada sistem pernapasan manusia yaitu seperti hidung, kerongkongan, dan juga paru-paru. Nah, apa saja sih gangguan atau kelainan dari sistem pernapasan tersebut? Mari kita bahas bersama. Nah, yang pertama ada influenza atau biasa disingkat dengan flu. Nah, penyakit ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Bentuk virus ini kalian bisa lihat pada gambar. Nah, biasanya virus ini menyerang dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Biasanya gejala flu ini ada beberapa macam. Yang pertama ada demam dengan suhu tinggi, selanjutnya ada batuk pilek, hidung terasa gatal, sakit kepala, ataupun nyeri pada otot. Oleh karena itu, agar kita tidak tertular virus influenza, sebaiknya kita selalu menggunakan masker ketika berkendaraan dan juga mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum makan. Gangguan atau kelainan selanjutnya adalah tonsilitis. Nah, tonsilitis ini penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Bakteri yang dapat menyebabkan tonsilitis yaitu bakteri Streptococcus. Sedangkan virus yang menyebabkan tonsilitis yaitu adenovirus, rhinovirus, influenza, dan coronavirus. Nah, untuk membedakan tonsilitis yang normal dan tidak normal, anak-anak bisa lihat pada gambar. Di mana gambar A menunjukkan bahwa tidak terjadinya tonsilitis atau tidak ada bengkak di bagian tonsilnya. Sedangkan pada gambar B menunjukkan adanya tonsil, di mana tampak adanya benjolan-benjolan. Adapun virus yang dapat menyebabkan tonsilitis
yaitu adenovirus, rhinovirus, influenza, dan coronavirus. Untuk gejala tonsilitis itu sendiri, yaitu ada sakit tenggorokan, tonsil mengalami peradangan, batuk, sakit kepala, sakit pada bagian leher atau telinga, dan juga demam. Nah, apa sih solusi untuk mengatasi gejala penyakit ini? Yang pertama, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup dapat membantu tubuh melawan infeksi. Yang kedua, ada obat pereda gejala. Obat pereda gejala seperti paracetamol dapat membantu mengurangi demam dan sakit tenggorokan. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan juga dapat membantu mencegah penyakit penyebaran infeksi. Baik anak-anak, kelainan atau gangguan yang berikutnya adalah pneumonia. Nah, untuk pneumonia ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Diplococcus pneumoniae. Akibatnya di sini alveolus penderitanya akan terisi cairan dan di sini juga akan menghambat proses pernapasan. Untuk gejala dari penyakit pneumonia ini seperti demam, batuk berdahak, dan terkadang mengalami kesulitan saat bernapas. Oleh karena itu, ketika kita pergi ke rumah sakit untuk menjenguk teman atau saudara yang dirawat di rumah sakit, sebaiknya kita menggunakan masker. Nah, apa sih penanganan yang dapat dilakukan? Jadi, pneumonia dapat dilakukan dengan memberikan antibodi, obat pembuat saluran napas menjadi lebar, terapi oksigen, dan penyedotan cairan dalam paru-paru. Penyakit selanjutnya adalah tuberkulosis atau TBC. Penyakit pada sistem pernapasan ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyerang paru-paru dan menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Karena bintil-bintil tersebut, proses difusi oksigen terganggu dan penderita TBC biasanya mengalami batuk darah. Nah, apa saja gejala dari penyakit TBC? Yang pertama, mudah lelah. Kita mengerjakan sesuatu yang ringan saja, akan cepat lelah kalau sudah terkena penyakit TBC. Kemudian berat badan turun drastis, hilang nafsu makan, dan juga demam tinggi. TBC dapat dideteksi melalui pemeriksaan dahak. Beberapa jenis lain yang dapat dilakukan untuk mendeteksi penyakit penular ini adalah foto rongseng dada, tes darah, ataupun tes kulit. TBC dapat disembuhkan jika penderitanya patuh mengkonsumsi obat sesuai dengan resep dokter. Untuk mengatasi penyakit ini, penderita perlu minum beberapa jenis obat untuk waktu yang cukup lama, minimal 6 bulan. Jadi, orang yang terkena TBC itu harus minum obat tanpa terlewatkan satu kali pun. Jika terlewatkan, maka biasanya akan kembali ke awal. Jadi, yang punya penyakit TBC harus benar-benar patuh. Jadi, jangan malas-malas minum obat biar cepat sembuh penyakitnya. Oke, baik anak-anak. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Semoga dengan video ini dapat membantu dan bermanfaat bagi anak-anak semua. Dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.